Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Muhammad Rizky Akbar, NIT 160420100118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain mekanikal menggunakan aplikasi SketchUp. Pada video ini, saya akan membuat dua gambar 3D desain mekanikal dari gambar layout yang telah saya dapatkan. Di sini saya telah membuka aplikasi SketchUp yang akan digunakan. Pada aplikasi SketchUp ini terdapat berbagai template yang dapat digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan template simple dengan unit meter. Sebelum kita menggambar desain yang akan kita buat, pertama-tama kita ubah pengaturan awal pada SketchUp. Pada kesempatan kali ini, desain yang akan kita buat menggunakan unit atau ukuran milimeter. Sehingga kita ubah unit pada SketchUp menjadi unit milimeter. Dengan cara membuka window, model info, ubah panjang menjadi milimeter, area menjadi milimeter kuadrat, dan volume menjadi milimeter kubik. Lalu pengaturan style. Pada style SketchUp yang akan saya buat, menggunakan style shaded. Sehingga template akan berubah seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu kamera. Kita gunakan parallel projection. Selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan menggambar, kita masukkan gambar layout ke dalam aplikasi SketchUp dengan cara melakukan import gambar layout tersebut. Kita pilih gambar yang akan kita buat, lalu kita import. Sehingga gambar dapat kita lihat tanpa harus keluar masuk dari aplikasi SketchUp. Ini merupakan gambar pertama yang akan kita buat. Sehingga hasil akhir yang akan kita buat seperti pada gambar layout berikut. Pertama, kita akan membuat alas dari desain ini. Dapat kita lihat pada layout desain ini ukuran alas sendiri memiliki ukuran 105 mm kali 60 mm. Langsung saja kita buat menggunakan tool line. Untuk membuat ukuran seperti itu, ukuran pada layout, kita ketikkan ukuran tersebut, lalu di enter. Sehingga panjang 105 mm dikali 60 mm. Lalu kita dapat sambungkan garis-garis tersebut sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat ketinggian dari alas tersebut dengan tinggi 25 mm. Tool yang akan kita gunakan yaitu push or pull. Dengan cara menarik atau mendorong. Pada kesempatan ini kita akan menarik alas tersebut dengan ketinggian 25 mm. Sehingga jadi alas seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian belakang yang saya tunjuk, yaitu bagian ini.
Bagian ini memiliki ukuran lebar 20 mm yang dapat kita lihat dari tampak atas dan tinggi 55 meter, 55 mm ditambah 15 mm sehingga jumlahnya 70 mm dari alas paling bawah. Sehingga kita kurangi dengan ketinggian alas 25 mm sehingga tinggi bagian belakang ini dari ujung sini hingga atas yaitu sebesar 45 mm. Yang kita lakukan, kita gunakan measurement ini untuk menandai ukuran 20 atau panjang 20 mm. Sehingga setelah kita tandai, kita tarik garis lurus seperti ini. Lalu kita tarik bagian belakang sehingga dia memiliki ketinggian sebesar 45 mm. Sehingga gambar atau desain akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sudut kiri dan sudut kanan dari bagian belakang ini. Di mana ukuran sudut ini memiliki ketinggian 15 mm dan lebar 15 mm. Dapat kita lihat dari layout sehingga nantinya akan berbentuk garis diagonal. Untuk membuat bagian tersebut, kita gunakan garis bantu. Garis bantu ini dapat kita dapatkan dari garis yang sudah ada di gambar. Lalu saya akan kopinya dengan cara menggunakan tool move dengan cara menekan kontrol dan menggesernya sejauh 15 mm. Dengan cara yang sama kita lakukan pada bagian atas. Dan juga pada bagian sisi lainnya. Setelah garis bantu telah jadi, kita membuat garis diagonal dari sisi ini menuju sisi ini. Lalu kita dorong menggunakan tool ini sampai ujung sehingga bagian yang tidak diperlukan menghilang. Lalu garis-garis atau garis bantu yang sudah tidak diperlukan kita hapus. Sehingga bagian belakang berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian ini, di mana ukuran lubang ini dengan tinggi 15 mm dan diameter lingkaran atau setengah lingkarannya yaitu 15 mm. Untuk membuatnya, seperti tadi kita membutuhkan garis bantu. Garis bantu seperti ini. Dengan ketinggian 15 mm dari atas atau panjang 15 mm.
kita dapat menarik garis tengah panjang 7,5 mm. Lalu kita tarik sebuah lingkaran sehingga dia menyentuh kiri dan kanan garis tepi. Untuk memperhalus lingkaran, kita gunakan kontrol dan tambah. Lalu kita hapus bagian yang tidak digunakan. Sehingga bagian yang akan kita lubangi berbentuk seperti ini. Untuk melubanginya, kita gunakan tool push or pull, lalu kita dorong hingga ujung. Dan lubang menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat bagian yang ada di tengah ini. Ukuran tingginya sama, yaitu 45 mm dari sisi atas alas dan terdapat sebuah atau bentuk dari atasnya ini berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 15 mm dan lingkaran kecil yang ada di dalamnya dengan jari-jari 7,5 mm. Langsung saja kita buat. Untuk jarak dari bagian belakang ke bagian tengah ini yaitu 42 mm. Kita lihat, sehingga kita perlu garis bantu dari ujung sini sepanjang 42 mm. Lalu lebar dari bagian ini yaitu 18 mm. Dan panjangnya yaitu 30 mm. Nah, kita tarik bagian ini setinggi 45 mm. Lalu kita akan buat bagian atas membentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 15 mm. Karena itu kita butuhkan garis bantu dari tengah ini sepanjang 15 mm. Lalu kita buat lingkaran. Dan sisinya kita perhalus. Seperti ini. Kita juga membuat lingkaran kecil di tengahnya dengan radius 7,5 mm.
Lalu kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Dan kita dorong bagian kiri dan bagian kanan. Sehingga berbentuk seperti ini. Dan juga bagian dari tengah. Lalu kita buat bagian samping kiri dan kanannya, di mana bagian ini membentuk seperempat lingkaran dengan radius 8 mm. Pertama kita buat atau membuat garis bantu tinggi 8 mm dikali 8 mm. Lalu kita buat lingkaran dengan radius 8 mm seperti ini. Lalu bagian yang tidak diperlukan kita hapus. Dan kita dorong bagian ini hingga belakang. Dan bagian yang berlubang ini kita tambahkan garis. Di sini, di sini. Kita buat di bagian atau sisi lainnya. Kita tarik bagian yang berlubang, kita tambah garis. Sehingga sisi ini telah jadi. Selanjutnya kita akan membuat bagian lubang yang ada di bawah alas. Ukuran lubang ini bagian bawahnya yaitu 30 mm, di mana bagian ini terletak pada 15 mm sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ukuran dari sudutnya yaitu 60 derajat, di mana bagian atas ini sejajar dengan bagian ini. Sehingga kita perlu membuat garis bantu dari sini. Lalu kita buat garis bantu 30 atau 15 mm dari samping kiri dan kanan. Untuk membuat sudut, kita gunakan protaktor.
di mana sudutnya 60 mm. Kita klik pada titik yang akan membuat sudut, lalu kita ambil garis dan klik kembali, lalu kita naikkan dan ketik sudut yang akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita ambil garis dari garis bantu yang telah tampilkan, sehingga membentuk garis seperti ini. Lalu kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan kembali. Lalu kita buat lubang dengan cara mendorongnya hingga belakang, sehingga lubang menjadi seperti ini. Gambar yang saya buat sudah jadi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran apakah ukuran dari gambar yang telah dibuat ini sudah sesuai dengan layout atau belum. Dengan cara menggunakan tool dimension. Kita tarik ujung dengan ujung ukuran yang akan kita ukur seperti ini. Lalu akan muncul ukurannya seperti ini. Pengukuran ini dapat dilakukan pada sisi-sisi lainnya yang akan kita ukur, sehingga kita dapat mengetahui ukuran tersebut sudah sesuai atau belum. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menggunakan aplikasi SketchUp untuk membuat 3D design mechanical. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk yang menontonnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.